Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah dan dijanjikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat walafiat ya. Baik, anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum itu saya tanyakan, apakah di antara kita ini ada yang tidak hadir, ada yang absen? Sepertinya tidak ada ya, hadir semua ya. Ya alhamdulillah. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada materi yang baru pada hari ini, Ustadz ingin mereview terlebih dahulu ya tentang materi yang lalu. Ya. Berapa pembagian jenis tindak pidana pembunuhan dalam pidana Islam? Ya, siapa usah tunjuk ya, kira-kira ya. Oke, silakan, anak usah lah. Andara, silakan Andara. Berapa jenis pembunuhan dalam Islam? Oke, alhamdulillah jawaban Ananda benar ya. Oke, baik, anak usah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada materi yang baru pada hari ini, Ustadz terlebih dahulu ingin menyampaikan atau kalian menyaksikan terlebih dahulu ya, yaitu video yang akan kalian saksikan di layar di slide ini. Nanti akan kalian tentukan kira-kira materi tentang apa gitu ya. Baik, silakan perhatikan. Baik, anak Ustadz, udah dengar tadi suaranya? Bagus? Videonya ya? Dengar ya? Oke, baik. Sebelum kita masuk materi, itu tadi video yang kalian saksikan ya. Kemudian ini juga ada gambar ilustrasi yang pertama hampir sama dengan yang tadi ya. Ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki juga sambil memegang tangan ya, bersalaman mereka ya. Kemudian ilustrasi yang kedua, setelah mereka bersalaman tadi ya, hasilnya ini dapat buku ya. Buku ini buku untuk seumur hidup, jangan diganti 5 tahun sekali ya, buku seumur hidup. Oke. Nah, kira-kira kalau ini tadi proses videonya kemudian gambar ilustrasinya, jadi apakah kalian tahu ini video gambar ilustrasi tentang apa? Coba Sarah bisa nggak? Tentang apa kira-kira? Tentang? Alhamdulillah. Iya, jawaban Ananda benar ya, tentang pernikahan. Jadi materi kita pada hari yang berbahagia ini adalah tentang pernikahan ya. Oke, baik. Ya, pernikahan dalam Islam. Ini harus kalian pahami ya. Nah, Ustaz yakin kalian sering menyaksikan video tadi, sering menyaksikan gambar tadi, namun mungkin untuk pelaksanaannya belum ya. Ya, belum. Jangan cepat-cepat ya karena masih sekolah. Oke, baik. Yang berikutnya kompetensi dasar kita. Lihat di atas. Pertama, menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan, mengamalkan sikap taat, kemudian menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu aspek spiritual, makanya dia menghayati hikmah. Yang kedua, aspek sosial, mengamalkan sikap dan bertanggung jawab. Ini nilai sosial. Yang ketiga, menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam. Ya, ini aspek kognitif, pengetahuan. Yang terakhir ya, ini adalah aspek psikomotorik, itu keterampilan ya, menyajikan hasil analisis praktek pernikahan. Ya. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Berikutnya indikator pencapaian kompetensi IPK-nya ya.
Yang pertama, meyakini terdapat hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Jadi kalian harus meyakini ini afektifnya ya, yaitu tentang sikapnya. Jadi kalian yakini ada hikmah dari pernikahan itu. Yang kedua, mendemonstrasikan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Mendemonstrasikan, nanti kalian akan langsung mempraktekkan tata cara akad nikah seperti yang di video tadi itu. Dan yang terakhir, memperjelas ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Setelah kalian nanti pahami itu semua, sudah dipraktekkan, maka harus kalian perjelas kembali ya, nanti mungkin dalam lisan ya, dalam tahap evaluasi lisan ya. Oke, baik. Ini IPK-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat. Satu, meyakini terdapat hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan dengan benar menurut Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mendemonstrasikan. Tadi yang Ustaz katakan ya. Yang ketiga, memperjelas ketentuan perkawinan, dan yang keempat, aspek keterampilannya adalah mempertajam praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Ini artinya apa? Artinya sudah aspek kalian harus segera terjun di masyarakat. Itu dia mana yang sesuai syariat, yang sesuai undang-undang, mana yang tidak. Oke? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini peta konsepnya. Yang kita pelajari adalah pertama pengertian nikah. Pengertian nikah menurut apa? Menurut fikih, kemudian menurut undang-undang. Ya, baik, perhatikan kembali. Nah, pengertian nikah. Kata nikah atau pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata perkawinan. Jadi pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga melahirkan hak dan kewajibannya. Ya, jadi ini akad yang menghalalkan pergaulan. Tadi sudah kalian lihat ya, ada akad tadi. Ketika akad itu sudah selesai, maka halallah pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Ya, itu dia. Nah, dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Lafaz ijab itu saya nikahkan. Oke, kabul itu saya terima. Itu namanya ijab kabul. Oke. Nah, dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Ada ikatan lahir batin dalam rumah tangga dan endingnya adalah ingin memperoleh keturunan anak dia. Itu pengertian nikah ya. Oke, secara luas. Nikah dalam fikih, an-nikahu, lihat saja ya. An-nikahu aqdun yatadammanu ibahata wata'in bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi. Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata nikah atau tazwij dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya. Makanya lafaznya harus saya nikahkan kepadamu, saya kawinkan kepadamu. Dengan akad ini, dengan lafaz ini, maka halallah hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Ya. Nah, sedangkan nikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 74, nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, nah ini ikatan lahir batin ya, untuk selama-lamanya tujuannya. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat, mitsaqon ghalizon. Jadi akad itu kuat dia sifatnya. Ya, nah, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan yang merupakan ibadah. Dalam KHI, kita nikah itu untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah, dan nikah itu bagian dari ibadah. Oke, ini dia ya, nikah dalam undang-undang. Nah, setelah kita pahami ternyata yang sudah kalian saksikan tadi dari definisi nikah tadi, ada akad, ada hubungan halal. Ternyata nikah itu memiliki rukun. Apa rukun nikah? 1, calon suami. Yang kedua, calon istri. Ya, kalau nggak ada suaminya ngapain nikah? Ya, itu dia. Ada walinya. Nah, jangan nekat-nekat kalian itu nikah tanpa izin wali. Ya, atau namanya itu nikah siri atau segala, atau dia tidak diberikan izin. Jangan ya, harus ada wali.
Yang kemudian dua orang saksi. Dua orang saksi itu laki-laki yang menyaksikan. Oke? Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ya, ijab qabul tadi yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Jadi begitu Ustaz contohkan sedikit, ya. Nanti di sini ada walinya. Biasa di depan adalah calon mempelai suami. Mereka saling berjabat tangan. Ya. Nanti wali mengatakan kepada calon menantunya, saya nikahkan kepadamu anak kandung saya ini, maharnya sekian tunai. Sementara nanti dia, ya calon mempelai laki-laki ini akan menjawab, saya terima nikahnya ini, maharnya sekian tunai. Bagaimana saksi? Sah. Baru disitulah sah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Karena anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, ini materi kita pada hari ini. Jadi Ustaz ingin kalian mendemonstrasikan bagaimana cara dan konsep pelaksanaan akad nikah ini. Ya. Jadi Ustaz minta pertama sekali Ananda Syahru untuk maju ke depan sebagai wali ya. Kemudian Ananda Filhan, kemudian di sini ya, lanjut sebagai calon mempelai suami. Kemudian kita butuh tuan kadi juga nampaknya ya. Tuan kadi silakan Hazwan diatur langsung. Kemudian itu dua orang saksi silakan laki-laki, silakan langsung atur tempat duduknya. Oke. Sudah? Iya. Baik ya. Sekarang Ustadz ingin kalian mendemonstrasikan pelaksanaan akad nikah itu. Ya. Ini kita hanya sekedar biar lebih paham lagi kita. Ya, tidak sungguh-sungguh karena memang sesuatu yang main-main sah, terus saja sah itu adalah nikah, tolak dan rujuk. Ini kita hanya sekedar mendemonstrasikan contoh saja. Oke, baik. Coba silakan Ananda Syahru dan dipimpin oleh seorang kadi namanya Hazwan. Silakan Hazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya akad nikah. Kepada saudara Filhan, apakah Anda siap untuk melaksanakan nikah? Siap. Oke, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikahkan kepadamu anak kandung saya, Nur Halimah, dengan maharnya 10 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Nur Halimah binti Faiz dengan maharnya 10 gram emas tunai. Bagaimana para saksi yang berasa? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah demonstrasi kalian bagus dan sesuai dengan fikih dan perundang-undangan. Inilah dia ya tata cara pelaksanaan akad nikah di dalam syariat Islam. Oke, baik, silakan kembali ke tempat. Oke, anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah, Ustaz rasa kalian sudah paham ya dengan materi ini. Sebelum Ustaz menutup, maka Ustaz akan melakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap materi kita pada hari ini ya. Dan Ustaz ingin melakukan evaluasi lisan, kalian jawab dengan bahasa kalian. Oke, baik. Apakah definisi pernikahan itu? Ya, yang kalian tangkap tadi apa? Yang sudah Ustaz jelaskan. Apakah definisi pernikahan itu? Coba Ananda Nur Hasanah, silakan. Apa definisi nikah, pengertian nikah menurut Hasanah? Definisi nikah menurut saya yaitu hubungan akad antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menuju ke rumah tangga yang sesuai dengan undang-undang dan fikih. Oke, bagus. Ya, jawaban itu benar. Ya, itu dia. Sesuai dengan fikih dan undang-undang ya, ada hubungan akad dia. Oke, baik. Satu lagi, ya, satu lagi. Sebutkan rukun nikah. Sebutkan rukun nikah. Silakan Ananda, siapa namanya? Adinda, silakan rukun nikah. Nikah itu yang pertama ada calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga ada wali, lalu yang keempat ada saksi. Iya, terus yang terakhir? Ada ijab kabul.
Iya, jawaban Ananda juga benar. Ya, baik anak-anak Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Nampaknya pembelajaran hari ini Ustadz yakin bahwa kalian itu paham dan bisa langsung untuk mendemonstrasikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.